Tahun 2021 yang tinggal menghitung hari masih meninggalkan banyak cerita. Berbagai fenomena misteri bermunculan sepanjang tahun 2021, termasuk cerita mistik yang hingga hari ini belum benar-benar terungkap. Seperti ada kabut pekat yang menutup kasus-kasus tersebut, sehingga yang terlihat hanya kisi-kisi misteri. Sejumlah spiritualis ikut dilibatkan untuk mengungkap kejelasan peristiwa-peristiwa misterius ini. Tapi yang terungkap hanya kulit luar, sebab memang ada tabir yang bisa disingkap. Dan berikut ini 5 peristiwa misteri yang menghebohkan publik sepanjang tahun 2021. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di urutan pertama, kematian ibu dan anak di Subang masih menjadi misteri hingga kini. Aura tahun 2021 memang sudah dibayangkan oleh para praktisi spiritual sejak tahun sebelumnya akan penuh dengan problema. Setelah terdeteksi kasus COVID-19 di bulan Maret yang oleh spiritualis disebut pagebluk. Pada pertengahan tahun 2021, kemudian memasuki bulan Agustus, publik terhentak oleh peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kejadian tragis ini mulai mencuat sejak ditemukannya jenazah Ibu Tuti dan Amel pada Rabu 18 Agustus 2021. Tempat kejadian perkara di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pembunuhan yang seolah sudah terencana dengan baik itu nyaris tak terungkap. Sebab hingga kini, hingga tahun 2021 berakhir, belum ada tanda-tanda kasus ini selesai. Bagai ada tabir gaib yang sengaja menutupi rangkaian peristiwa misterius itu. Buat saya ganjil karena mereka meninggal di rumah. Penduduk Desa Jalan Cagak sebenarnya masih was-was gitu dan sedikit mencekam karena mereka beranggapan bahwa pembunuh masih berkeliaran di luar. Ketika ada warga yang bilang ke saya bahwa di mobil itu ada kaki, dan saya hafal betul bahwa kaki itu adalah kaki Watuti. Ketika dibicarakan, beliau hadir, namanya disebut, beliau hadir. Jadi jawabannya iya, itu saya. Arwah itu, maaf ya, buat keluarga Ibu Tuti dan Amel, arwah itu penasaran. Mereka bisa menjangkau mimpi Anda. Di urutan kedua, misteri kematian Vanessa Angel di jelang malam Jumat Kliwon hingga misteri pembongkaran makam Vanessa. Bulan November baru 4 hari, tapi sudah tersiar kabar sangat mengejutkan. Kecelakaan maut di ruas tol Jombang, Jawa Timur. Kejutan demi kejutan terjadi, karena yang menjadi korban adalah Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah. Sejak itulah, sejak 4 November 2021, semua orang membicarakan Vanessa Angel. Para spiritualis,
fokus pada peristiwanya yang terjadi menjelang malam Jumat Kliwon. Kematian keramat yang di masa lampau kuburannya akan diincar oleh para pelaku ilmu hitam untuk dibongkar, diambil kafannya. Dan beberapa hari setelah Vanessa Bibi dimakamkannya, foto di pusaranya hilang. Foto juga hilang, saya juga kecewa juga, itu foto siapa yang ambil gitu ya. Ya mungkin salah satunya karena dianggap malam Jumat Kliwon kan, dia kematiannya menuju Kamis malam Jumat Kliwon, karena mungkin sebagian orang dianggap bahwa memiliki kekuatan mistis. Itu adalah hal yang mutlak sangat salah ya, kesalahan besar. Situasinya sekarang suasananya masih duka dan mereka mencoba memanggil arwah, itu saja secara etika sudah sangat tidak baik, sudah sangat buruk. Ini kejadiannya malam hari, ada satu cowok, dia berawal dari kunjungan untuk melihat dan mendoakan. Lalu beliau mengambil foto tersebut. Mian lihat di sini, si cowok itu menyembunyikan fotonya di daerah selatan. Samantha bilang dia melihat foto tersebut ditumpukan semak-semak. Ini tuh lucu sih, Mian lihatnya juga. Jadi dia itu datang mendoakan, itu baik, mendoakan. Tapi yang konyolnya itu dia pulang lihat foto tersebut lalu dimasukkan dan dibawa. Itu dia daerah selatan perginya. Kepergian Vanessa Angel dalam tragedi kecelakaan maut masih terus menjadi pusat perhatian hingga menjelang tutup tahun. Apalagi selalu ada perkembangan baru pasca pengebumian Vanessa dan Bibi, lengkap dengan konflik berkepanjangan orang tua mereka. Publik seperti terbelah. Ada yang membela Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, tapi lebih banyak yang membela Haji Faisal, ayah Bibi Andriansyah. Apalagi Dodi selalu membuat kontroversi, termasuk rencana pemindahan makam yang dikecam netizen. Ia seolah tak peduli oleh apapun, termasuk efek mistik dari pemindahan kuburan yang tidak didasari oleh kondisi darurat. Dari pihak keluarga besar Vanessa, semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Tidak setuju dan saya menantang. Saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Udah berumur 40 hari, harusnya kan jasad dan jiwanya harusnya tenang di situ. Ya. Tapi kalau pun dipindahkan, arwah tersebut pun juga akan tidak merasa tenang. Dan dampak dari aura-aura yang negatif atau aura yang positif itu pasti akan menyelimuti dari makamnya Vanessa Angel itu sendiri. Ada efeknya. Nah, emang kalau dari sosoknya dia nggak mengizinkan atau emang dia nggak ikhlas, itu pasti berpengaruh. Pertama emang dari arwahnya juga nggak tenang. Terus juga dia pasti menangis, apalagi sosoknya itu emang dua hati yang menyatu, itu berat banget. Mungkin secara gaib takutnya di sini ada pihak keluarga yang dimimpikan karena ketidaktenangannya dia, terus ada gangguan dari keluarganya juga. Di tangga ketiga, misteri hilangnya pendaki 5 hari di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Melewati bulan Agustus, lalu menyusup hingga pertengahan September, datang berita mengejutkan dari Garut. Berita hilangnya remaja berusia 14 tahun di Gunung Guntur. Hilangnya pendaki muda bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid itu diberitakan pada 19 September 2021. Dan belum selesai kehebohan atas hilangnya Gibran, disusul kabar penemuannya 5 hari kemudian. Yang ajaib, Muhammad Gibran selamat saat ditemukan di sekitar Curug Cikoneng. Kabar selanjutnya mengungkap bahwa kawasan Curug Cikoneng bukan tempat sembarangan, sebab
dikenal memiliki aura metafisika. Anak ini punya keturunan ternyata, punya silsilah dari yang ada di situ, leluhur yang ada di situ. Jadi mungkin tertarik. Yang terpenting untuk anak tersebut jangan pernah mengingat kembali ataupun jangan balik lagi ke sana kalau saya pesan. Di undukan keempat, heboh hilang Yana di Cadas Pangeran. 1 bulan sebelum tutup tahun, memang ditengarai banyak peristiwa mistik yang luar biasa. Setelah heboh meninggalkan Vanessa Angel dan suaminya pada awal November, melewati pertengahan bulan, ada peristiwa misterius dari kawasan Angker, Cadas Pangeran, Sumedang. Tepatnya Selasa malam, tanggal 16 November 2021. Seorang pria berusia 40 tahun bernama Yana Supriyatna dilaporkan menghilang misterius di pinggir jalan Cadas Pangeran. Heboh hilangnya Yana dikaitkan dengan keangkeran Cadas Pangeran sebagai titik mistik paling legendaris di Jawa Barat. Meski beberapa hari kemudian, Yana ditemukan selamat jauh dari Cadas Pangeran. Tapi cerita misteri Cadas Pangeran tak pernah berakhir. Harapan Abi sama anak saya mudah-mudahan cepat ketemu, cepat bukan pada sama, mudah-mudahan masih Tangkayungan sampai ketemu pokoknya mah. Ada orang yang masuk ke sana tanpa pamit, tanpa izin, tiba-tiba tertelan dan menghilang di dimensi lain. Dari Cadas Pangeran kemudian itu merupakan lorong, jadi di sana tuh memang ada lorong waktunya. Lorong waktu itu seorang ketika tertidur di sana mobil itu bisa pindah. Jadi itu lorong waktu. Jadi memang di daerah Cadas Pangeran itu kayaknya sering terjadi kecelakaan seperti itu, karena waktu itu ketika waktu masih syuting pun aku pernah melihat kejadian itu ada kayak pusaran angin gitu. Jadi ternyata itulah lorong waktu. Nah, orang bisa ketarik ke sana. Di posisi kelima atau terakhir, ada kisah babi ngepet di Depok. Pada Caturbulan pertama tahun 2021, masyarakat dihebohkan oleh penangkapan babi ngepet. Peristiwa beraroma mistik ini terjadi di RT 2 RW 4 Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Saat itu, sosial media ramai menyebarkan cerita penangkapan babi ngepet pada Selasa dini hari, 27 April 2021. Segera saja, kejadian ini membuat semua orang berpaling karena ingin mengetahui. Banyak paranormal yang ikut turun gunung untuk mendeteksi kebenaran cerita penangkapan babi ngepet. Berhasil membuat heboh warga Depok. Belakangan diketahui bahwa penangkapan babi ngepet di Depok beraroma rekayasa alias hoax. Otak dari penangkapan babi ngepet hoax, yaitu Adam Ibrahim, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga kini, sang pelaku divonis hukuman 4 tahun penjara. Jadi kronologi kejadiannya, di jalan ini, tepat di jalan ini, ada motor yang datang. Katanya motornya itu Mio, dan ada 3 orang penumpang di dalamnya. Nah, 1 orang itu akhirnya turun dari motor, dan 2 orang yang naik motor itu terus masih melaju ke depan. Nah, akhirnya 1 orang ini dia memakai jubah hitam dan memakai ikat kepala berwarna merah. Dan dia pun berjalan menuju gang ini.
Inspirasinya awal kita seperti ingin selesai saja, tetapi karena banyak ini jadi viral, ya anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali. Bersiap meninggalkan tahun 2021, mari membekali diri dengan keteguhan serta ketebalan batin. Sebab seperti tahun 2021 yang tinggal 4 hari, tahun 2022 masih menyimpan aura buruk. Secara metafisika, banyak yang meramal tahun 2022 belum banyak memberi pengharapan. Tapi semogalah sekecil apapun harapan itu, kita semua tetap selamat menyelesaikan mandat sebagai umat manusia. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.